Nah, di sini ya Linus tadi kedua, yang ketiga itu Santo Anakletus itu tahun 79 sampai 88. Kemudian yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, Clemens dari Roma atau Clemens pertama itu menjadi paus tahun 88 sampai 97. Kemudian paus kelima itu bernama Evaristus, menjabat tahun 97 sampai 105. Jadi Pak JT, kalau Anda ingin membantah tentang Tritunggal, Anda harus tahu ini Pak JT. Karena ini juga nanti terkait dengan kanon. Ketika kita sampai di paus ke-37, bicara tentang kanon kitab suci di situ. Oke, jadi paus kelima menjabat tahun 97 sampai 105. Paus ke-6, ya saya bagikan dulu linknya ya, supaya dan nanti Bapak Ibu bisa membuka. Supaya nanti kalau ada yang bertanya bisa dijawab. Oke, saya bagikan linknya. Bapak Ibu boleh membuka nanti atau mengopas saja tulisannya, tidak apa-apa. Itu diberikan cuma-cuma kok, dibagikan untuk belajar. Oke, jadi oke Bapak Ibu, ada gangguan ya, ada gangguan. Saya akan tunjukkan kembali ya. Silakan dibuka ya link yang sudah saya kirim ya. Apakah kelihatan di situ yang sudah saya kirim linknya? Mudah-mudahan ya, saya coba kirim lagi ya linknya untuk membaca urutan para paus tadi. Oke, saya akan tampilkan. Tadi saya sudah sampai di paus Evaristus, yaitu paus kelima. Ya, ini kita belajar saja supaya jangan sewenang-wenang berbicara tentang sejarah lah, ya, supaya mencari pengikut atau apalah motivasinya, tetapi ya dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan, itu ya. Oke, di sini sebentar Bapak Ibu, ini ada masalah sedikit. Oke, ya. Sinyalnya ada masalah sedikit. Saya bacakan saja. Oke. Sambil saya tunjukkan memang di share screen. Kemudian paus ke-6 bernama Santo Alexander pertama, menjabat tahun 105 sampai 115 ya. Kemudian 125. Kemudian paus ke-8 bernama Santo Teleporus, menjabat tahun 125 sampai 136. Kemudian paus ke-9 ya bernama Santo Hyginus, menjabat tahun 136 sampai 140. Kemudian paus ke-10 bernama Santo Pius pertama, menjabat tahun 140 sampai 155. Oke. Kemudian paus ke-11 itu Santo Anicetus, itu menjabat tahun 155 sampai 166. Kemudian paus Santo Soter ya, itu paus ke-12, Santo Soter, dia menjabat tahun 166 sampai 175. Kemudian paus ke-13 bernama Eleutherius ya, menjabat tahun 175 sampai 189. Kemudian paus ke-14 itu bernama Santo Victor pertama, menjabat tahun 189 sampai 199. Kemudian paus ke-15 bernama Santo Zepirinus, menjabat tahun 199 sampai 217. Kemudian paus ke-16 itu bernama Santo Callistus pertama, menjabat tahun 217 sampai 222. Kemudian paus ke-17, ya saya bacakan semua Bapak Ibu supaya ya paling tidak kan kalau Pak Joshua Tewu melihat ya, jadi data-data kami itu lengkap Pak. Berbicara Tritunggal itu ya harus pakai data kami karena kami mempunyai data-data yang lengkap. Oke. Kemudian paus ke-7 itu bernama Santo Urbanus pertama, tahun 222 sampai 230. Kemudian paus ke-18 ya, Santo Pontianus, itu menjabat tahun 230 sampai 235.
Kemudian Paus Anterus itu menjabat tahun 235 sampai 236. Kemudian Paus Santo Fabianus itu menjabat menjadi paus tahun 236 sampai 250. Kemudian Paus Santo Cornelius itu menjabat tahun 251 sampai 253. Kemudian Paus ke-22 itu menjabat pada tahun namanya Santo Lucius pertama, itu menjabat tahun 253 sampai 254. Oke. Kemudian Paus ke-23 bernama Santo Stefanus pertama tahun 254 sampai 257. Kemudian Paus ke-24 Santo Sixtus kedua itu menjabat tahun 257 sampai 258. Kemudian Paus ke-25 bernama Santo Dionysius itu menjabat tahun 260 sampai 268. Kemudian tahun Paus 26 ke-26, oke. Paus ke-26 bernama Santo Felix pertama. Itu menjabat tahun 269 sampai 274. Kemudian Santo Eutichianus itu menjabat tahun 275 sampai 283. Kemudian Paus Santo Gaius ya, tahun 283 sampai 296. Kemudian Paus ke-29 bernama Santo Marcellinus itu menjabat tahun 296 sampai 304. Nanti saya hanya baca sampai 37 ya Bapak Ibu, karena saya mau bicara soal kanon ya, kanon kitab suci. Supaya Pak JT sadar bahwa kitab suci itu yang mengkanon Paus. Jadi kalau Anda menantang Paus itu ya buang aja itu. Karena itu dikanon oleh Paus, buang aja kitab suci itu. Jadi tidak perlu banyak komentar lain-lain, tinggal dibuang aja. Karena mereka yang mengkanon. Oke, Paus ke-28 bernama Gaius ya, tadi menjadi paus tahun 283 sampai 296. Kemudian Paus 29 bernama Marcellinus, dia menjabat 296 sampai 304. Kemudian Paus Marcellinus pertama itu Paus ke-30, dia menjabat tahun 308 sampai 309. Kemudian Santo Eusebius ya, Paus Santo Eusebius tahun 309 sampai 310. Kemudian Paus ke-32 bernama Santo Meltiades, itu menjabat tahun 311 sampai 314. Kemudian Paus ke-33 ya, ini sesuai dengan nama baptis saya, Paus Santo Silvester pertama tahun 314 sampai 335. Kemudian Paus ke-34 bernama Paus Santo Markus, menjabat tahun 335 sampai 336. Kemudian Paus 35 bernama Santo Julius pertama, menjabat tahun 337 sampai 352. Kemudian Paus ke-36 bernama Paus Liberius, menjabat tahun 352 sampai 366. Nah, ini yang saya bahas sekarang. Paus ke-37. Jadi sekarang sampai sekarang ini Bapak Ibu, paus itu ada jumlahnya 266 ya, sampai kepada Paus Fransiskus yang menjabat tahun 2013 sampai sekarang itu sudah jumlahnya 236. 266 salah ya. 266 ya. 266 paus sejak abad pertama. Oke, sekarang saya kembali kepada Paus ke-37. Kenapa saya membahas ini? Ini terkait dengan ucapan arogansi Pak JT menantang para pastor, para uskup, dan para paus. Bapak itu sebenarnya di kata-katanya mengatakan toleransi, tetapi menantang kami. Ya, menantang kami orang Katolik. Bahkan menjelekkan kami. Oke? Tapi memakai rosarionya, nggak masalah. Mungkin Bapak nanti suatu saat akan sadar ya. Pak JT, kitab suci itu dimulai dari uskup
Sardis bernama Melito, ya, dari uskup Sardis bernama Melito. Oke, dia mengumpulkan kitab-kitab suci, tetapi tidak semua dia bisa kumpulkan. Yang dia punya hanya sebagian Injil Lukas dan sebagian surat Rasul Paulus. Oke. Nah, kemudian di awal-awal itu ketika uskup Sardis ini mengumpulkan, muncul ajaran-ajaran sesat. Ya, ada juga bapak-bapak gereja, uskup-uskup juga yang punya, ya, selain uskup Melito tadi ya, ada yang punya juga, tapi bagian-bagian lain dari kitab suci itu tidak utuh. Oke, karena tidak utuh, bapak yang terhormat, maka diadakan yang namanya kanonisasi kitab suci. Terutama yang pertama untuk melawan aliran sesat yang muncul. Ya, saya tidak menceritakan detail Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan detail, nanti kita tidak akan selesai sampai jam 12 malam. Tapi saya menceritakan ringkas saja. Oke ya. Jadi singkat cerita, Bapak Ibu, kitab suci ini dikanon. Ya, dikanon oleh gereja. Oke, dikanon oleh gereja, dan yang mengkanon itu adalah para uskup dan para paus. Yang terakhir, ya, dalam sejarahnya ada konsili, ya, ada konsili Hippo, ya. Konsili Hippo itu diadakan tahun 390-an, Pak JT. Di dalam konsili itulah ditetapkan kitab suci yang menjadi kanon yang diakui oleh umat Kristiani. Kemudian selain konsili Hippo tahun 300-an itu, ya, ada yang namanya konsili Kartago. Ya, ada namanya konsili Kartago. Itu juga sama, memutuskan mana yang dianggap sebagai kitab suci oleh gereja. Oke, itu tahun 300-an.